Shalom teman-teman Sobat Kairos. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat semua dalam sehat dan sukacita selalu ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita dan di rumah aja ya. Ceritaku kali ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 berjudul Gembala yang Baik. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar apa itu gembala kan? Ya, gembala itu adalah seseorang yang menjaga dan memelihara ternak. Biasanya teman-teman, gembala itu banyak di daerah pedesaan, khususnya peternakan. Kalau yang digembalakan itu sapi, maka dia disebut gembala sapi. Kalau yang digembalakan itu domba, maka dia disebut gembala domba. Gembala itu ada dua macam ya teman-teman. Ada orang yang punya banyak ternak, kemudian dia sendiri yang menggembalakan ternaknya. Tapi ada juga orang yang tidak punya ternak, tapi dia bekerja kepada orang kaya yang memiliki banyak ternak, lalu dia bekerja menjadi gembala. Itulah yang disebut gembala upahan. Nah, pada Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sobat terkasih, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Tapi bukan berarti kita ini maksudnya hewan loh teman-teman. Kata Yesus, gembala yang baik itu adalah gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Bukan hanya memperhatikan makanan dan minumannya saja, tapi juga memperhatikan keselamatan dari domba-dombanya. Gembala yang baik itu juga sangat mengenal domba-dombanya ya teman-teman. Dia tahu mana domba-dombanya yang kuat, yang lemah, mana yang sakit, mana domba yang nakal, semuanya dia pasti tahu. Gembala yang baik juga tidak akan membiarkan domba-dombanya celaka. Dia pasti akan selalu mengawasi dan melindungi domba-dombanya. Gembala yang baik itu pasti dapat mengatur domba-dombanya, sehingga suaranya sudah pasti juga dikenal oleh gembalanya. Sebagai gembala, Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Sama seperti gembala tahu bagaimana domba-dombanya. Yesus tidak hanya memberikan kita nafas kehidupan, makanan minuman, dan pakaian buat kita. Tapi Yesus sangat mengenal kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu apa isi hati kita dan Yesus paling tahu apa yang kita perlukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu ya teman-teman. Dia mau mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi kita manusia yang dikasihinya. Demi menyelamatkan kita, dia rela meninggalkan kerajaan surga untuk datang ke dunia ini demi menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dikatakan gembala yang baik ada dalam diri Tuhan Yesus. Berbeda dengan gembala upahan nih teman-teman. Kalau gembala upahan itu biasanya cuma mau kerja kalau ada upahnya saja. Bahkan walaupun sudah menerima upah yang sebanding, masih juga ada loh gembala yang menggembalakan domba-dombanya secara kasar karena dia tidak punya rasa memiliki sehingga dia tidak merasa terbeban untuk memelihara dengan tulus. Ah, bukan dombaku sendiri. Biarkan saja mereka kelaparan, biarkan saja dia dimakan oleh serigala. Lalu bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita mau jadi gembala yang baik atau gembala upahan yang tidak tulus memperhatikan domba-dombanya? Aku yakin kita semua pasti pilih ingin menjadi gembala yang baik kan? Gini ya teman-teman. Untuk jadi gembala yang baik bagi anak-anak itu, misalnya dengan mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk selalu berbuat baik. Misalnya saat sedang bermain, kita ajak teman-teman kita untuk main secara jujur, tidak boleh curang. Bila ada teman yang hendak mencuri, kita menasihati dia untuk tidak mencuri. Atau bila kita melihat ada teman yang bermusuhan, kita bisa mengajak mereka untuk berdamai dan kita bisa juga menjadi teladan buat sekeliling kita dengan selalu berkata-kata yang baik dan bertingkah laku yang sopan ya teman-teman. Nah, itu tadi kan bagaimana kita jadi gembala yang baik. Lalu bagaimana kita sebagai domba-domba dari Yesus?
Sebagai domba-domba yang sangat dikenal oleh Yesus, apakah kita juga sudah betul-betul mengenal Yesus? Kalau Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik," maka bukanlah kita juga seharusnya berkata, "Aku adalah domba yang dikenal, aku adalah dombamu." Sebagai domba yang mengenal gembalanya, berarti seharusnya kita mengenal suara Yesus kan teman-teman? Kita juga seharusnya menjadi domba-domba yang baik, yang mau mengikuti ajaran Yesus, mau mengikuti arahannya dan menuruti kehendaknya. Contohnya dengan tekun berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah, dan menjalankan firman-Nya. Dengan begitu, kita dapat semakin mengenal gembala kita yang baik. Mari teman-teman, kita mengenal Yesus lebih dalam lagi ketika kita bersyukur dan menjadi anak-anak yang baik. Tapi, kita bukan baik hanya dengan teman-teman kita seiman aja ya. Jadi, kita juga bisa menjadi gembala yang baik buat teman-teman kita yang beda agama ya. Supaya mereka yang belum percaya dapat melihat kebaikan Tuhan Yesus lewat diri kita, lewat perbuatan kita ya teman-teman. Nah, setelah mendengar cerita ini, apakah teman-teman masih ragu dengan gembala kita Yesus Kristus? Sedangkan domba-domba lain saja dikasihinya dan dipeliharanya. Apalagi kita, domba-domba kepunyaannya. Tuhan Yesus rela mati untuk kita, maka kita harus selalu bersyukur dan menggunakan hidup kita dengan baik ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.